Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bu, bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Sebelumnya saya akan memperlihatkan PowerPoint-nya. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot itu sendiri adalah suatu cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Pada teks anekdot sendiri terdapat beberapa strukturnya. Yang pertama, sebelumnya kalian bisa mencatat materi yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi sendiri merupakan ringkasan isi tentang objek atau hal yang hendak disindir atau dikritik. Yang kedua yaitu orientasi, yang merupakan peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar. Cerita yang akan dilanjutkan dengan pengenalan terhadap pelaku dan peristiwa. Lebih mudahnya, orientasi itu adalah suatu pengenalan yang dimulai dalam suatu teks. Setelah itu, krisis. Krisis yaitu yang menentukan di dalam cerita, dan krisis ini menjadikan situasi menjadi berbahaya dan keputusan harus diambil. Cerita dalam krisis ini yang dimaksud itu mulai memuncak dan hampir menuju penyelesaian. Yang keempat yaitu reaksi. Reaksi sendiri merupakan tanggapan atau respon terhadap suatu aksi yang juga yaitu jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada tahap krisis. Inti kritik yang membuat unsur lucu atau mengesankan. Jadi pada poin reaksi ini inti kritiknya terdapat dalam sana. Yang terakhir yaitu koda, yaitu bagian terakhir sebagai penutup. Penutup ini membuat penegasan terhadap hal yang dikritik atau disindir. Kaidah kebahasaan teks anekdot di sini bisa dilihat yaitu menggunakan pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi seperti apakah kamu tahu itu tidak dibutuhkan dalam teks anekdot. Dan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga disajikan dalam bahasa yang lucu. Yang keempat berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Kelima terdapat sindiran. 6 menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. Yang ketujuh menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Dan yang kedelapan mengandung kebenaran tertentu. Dan yang terakhir menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat jarum. Di sini saya ingin memberikan suatu contoh teks dan kalian akan mengerjakan tugasnya. Di sini apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Teks anekdot yang kedua yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Di sini saya akan share filenya lewat chat dan lewat WhatsApp kelompok kita, grup kita. Di sini nanti kalian akan mengajarkan tentang struktur-struktur teks anekdot dan isi-isinya. Sudah terkirim? Kalian bisa mengecek di chat Zoom. Apakah sudah bisa di-download?
Di sini tugasnya, saya akan menjelaskan tentang tugasnya. Di sini tugas 1, kita akan setelah memahami menganalisis teks tadi, nanti akan saya share screen kembali dan kalian mengerjakan tugas satunya di masing-masing handphone kalian atau laptop. Kalian mengerjakan, tapi nanti mengumpulkannya lewat link yang nanti akan saya share di grup WhatsApp. Jadi kalian mengerjakan sekarang, untuk pengumpulannya nanti setelah pembelajaran ini akan selesai. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas 1. Anak-anak, karena sekarang sudah 5 menit, di sini kita akan melanjutkan lagi. Yang kedua, kita akan berdiskusi secara kelompok. Ini saya sudah menentukan kelompoknya. Bisa terlihat, apakah terlihat di Zoom? Terlihat, Sudah, Bu. Jadi Sudah, kelompok Bu. 1. Baik. Jadi untuk kelompok 1 yaitu Mirna Suci Wulansari. Yang kedua Afnia Amelia Putri. Yang ketiga Anggita Elma. Yang keempat Sofia Alvinda. Yang kelima Iva Hoiria. Yang kelompok 2 yaitu Widi Sukmawati, Nur Laili. Yang keempat yaitu Tri Febriana. Yang ketiga Tri Febriana, yang keempat Anfiol Baroro, dan yang kelima Melinda Sevi. Ini kalian bisa berkoordinasi di grup kalian masing-masing atau lewat WhatsApp, lewat PJ atau apapun itu. Ini saya kasih waktu 15 menit. Oh ya, untuk tugas ini saya akan memberikan filenya yaitu tugas 2. Tugas kedua kali ini, kalian akan berdiskusi antar kelompok tentang penyebab kelucuan teks anekdot dosen yang juga menjadi penjabat. Dan nanti akan dikerjakan pada kolom di bawah ini. Setelah itu, yang kedua yaitu tentang makna tersirat teks anekdot dosen yang juga menjadi penjabat pada kolom di bawah ini. Di sini nanti, apakah terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Lihat kan ya. Ini nanti kalian berdiskusi antar kelompok yang tadi sudah saya bagikan. Dan untuk pengerjaannya 10 hingga 15 menit. Dan nanti kalian presentasikan, perwakilan nanti akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Kalian bisa mengerjakan sekarang dan nanti saya akan kasih tahu kapan mulai presentasinya. Baik, Bu. Untuk kelompok 1, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Untuk kelompok 2? Sudah, Bu. Baik, untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Baik, Bu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1, Afni Amelia, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah penyebab kelucuan teks anekdot, yaitu karena jawaban tokoh Tono yang mengatakan alasan mengapa dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya karena ia takut kursinya diduduki oleh orang lain. Untuk pertemuan kali ini telah selesai, dan untuk teks anekdot tadi, untuk filenya nanti saya akan kirim ke grup. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini,
bisa kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertemuannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.